konferensi pers terkait dengan putusan yang telah tadi dibacakan dalam perkara nomor 23 Pitsus 2025 PN Mataram dengan terdakwa Iwas ya. Pada hari ini 27 Mei 2025 telah dibacakan putusannya oleh Majelis Hakim, di mana putusan itu dihadiri oleh penuntut umum ada 2 orang dan dari penasihat hukum terdakwa ada 5 orang yang hadir. Pihak lain yang hadir dalam pembacaan putusan itu ada perwakilan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban LPSK yang mungkin tadi sudah diwawancara juga di depan ya. Ada perwakilan dari Komisi Yudisial, juga orang tua terdakwa. Putusan tadi mulai dibacakan atau dibuka persidangan pukul 11.03 WITA sampai dengan tadi 12.13 WITA. Jadi dalam putusan tadi telah dinyatakan bahwa terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer penuntut umum, di mana Majelis Hakim telah sependapat dengan penuntut umum. Dakwaan pasal 6 huruf C untuk pasal 15 ayat 1 huruf E Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual. Kemudian dari putusan tadi mungkin juga teman-teman sudah mendengar langsung di persidangan, tapi mungkin saya bacakan yang intinya menyatakan terdakwa IWN Agus Suartama atau Iwas terbukti melakukan tindak pidana pencabulan lebih dari 1 kali, lebih dari 1 orang dalam dakwaan primer, dan menjatuhkan pidana kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 10 tahun dan denda 100 juta rupiah dengan ketentuan apabila tidak dibayar diganti dengan denda kurungan selama 3 bulan. Masa penangkapan dan penahanan setelah terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan agar terdakwa tetap ditahan, barang bukti diramus dimusnahkan dan membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp5.000. Gus sehat, Gus? Gus sehat, Gus. Gus sudah siap, Gus. Mbak, udah sampai sini ya? Oh iya. Agus hadap sini, Gus. Permisi sebentar, Madam. Tim main. Nah. Belum datang. Ya kalau ada pusing kosong baru nomor satu begini. Di sini ada ya? Di sini ada. Dalam aja.
Udah selesai. Salah. Ada komentar nggak, Gus? Banyak kita belum membaca secara utuh putusan hakim tadi pada inti-intinya ya. Banyak fakta-fakta yang terungkap di dalam persidangan itu kami mendengar tidak dipertimbangkan secara utuh. Mungkin itu alasan-alasan kita untuk mengajukan upaya hukum banding. Ya. Ada yang disampaikan Agus tadi? Setelah vonis, Agus mendekat ke teman-teman pengacara, apa yang dia sampaikan? Terkait dengan hak hukumnya, ya, terkait dengan pikir-pikir. Jadi ada tenggang waktu selama 7 hari secara hukum untuk melakukan upaya hukum banding. Ya. Jadi Agus menyampaikan tadi pikir-pikir selama 7 hari ini. Tapi yang pasti tadi terdakwa menyampaikan kami akan mengajukan banding terhadap putusan majelis hakim pada yang paling memberat. Saya nggak bisa bilang seperti itu sih. Tadi hakim kan bilang ada yang memberatkan, itu sesuai dengan apa yang jaksa? Ya, semua sudah diambil. Sudah sesuai tuntutan jaksa. Ya, mohon maaf ya. Terima kasih. Langkah selanjutnya apa nih, Ibu? Ya kita tunggu nanti bagaimana dari penasihat. Cek satu, tes satu, cek kurang satu, kurang tes satu, ya, cek satu.